Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang memuji memuliakan namanya. Bapak Ibu mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji memuliakan namanya. Sebelumnya mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam menyembah memuji Tuhan kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini secara cuma-cuma, sehingga kami masih bernapas hidup dan bisa beribadah kepadamu pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami dari setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan, kemunafikan yang kami lakukan terhadap Engkau dan juga terhadap sesama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami semua ya Bapa, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas pada hari ini dari hati kami masing-masing. Dosa yang kami perbuat terhadap suami, istri, anak-anak kami, pimpinan bawang kami, rekan-rekan sekerja sepelayan kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun melalui tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Karena kami beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Kristus Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Dan kami juga beriman dan percaya bahwa tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak membawa kami ke dalam kebinasaan. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Bapa. Dengan kuasa kasih-Mu, karena Engkau sanggup dan mampu dan mau untuk memberikan pengampunan bagi kami yang mengakui semua dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mampu menyembunyikan, menipu semua orang, menutupi rapat-rapat semua dosa kesalahan kami. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Oleh itu kami mohon ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami semua umat-Mu yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, there is power in the blood.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 5 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Tuhanku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Tuhan yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan kasih-Mu tiada duanya. Pernah ada
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di akhir bulan Agustus ini kami kembali mendapatkan kesempatan yang berharga mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya setiap kami berjumpa pribadi dengan Tuhan sendiri melalui firman ini. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Minggu-minggu yang akan datang. Kami serahkan firman ini Tuhan dalam pengasihan-Mu. Kuduskan, sucikan setiap hati kami untuk menerima benih firman ini. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Amin. Tema perenungan kita pada minggu ini adalah hidup yang menjadi berkat dan kemuliaan bagi sesama. Kita sama-sama sudah membaca dan mendengarkan nats dari Yesaya 61 ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang sukses, memiliki pengaruh, dan mencapai banyak hal. Namun firman Tuhan pada hari ini, Yesaya 61, menunjukkan paradoks kerajaan Tuhan. Ketika Tuhan mengambil orang-orang yang remuk, memulihkan mereka, lalu memakai mereka untuk menyatakan kemuliaannya. Berkat Tuhan disalurkan melalui orang-orang yang remuk. Yesaya 61 secara historis berbicara kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan. Nah, mereka ini memang sudah pulang ke tanah perjanjian, tetapi pemulihan yang mereka harapkan belum sepenuhnya terjadi. Kota Yerusalem masih dipenuhi reruntuhan, kehidupan ekonomi pasti belum pulih, dan hati mereka masih menyimpan luka pembuangan yang panjang. Dengan kata lain, mereka sudah keluar dari pembuangan, tapi belum sepenuhnya keluar dari keputusasaan. Nah, bukankah kondisi seperti ini juga sering kita hadapi? Ada orang yang tetap bekerja, melayani, tetap tersenyum, tapi di dalam hatinya masih menyimpan kelelahan, kehilangan, kepahitan, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di tengah keadaan seperti itulah Tuhan memberikan janji pemulihan bukan hanya supaya umatnya merasa lebih baik, tetapi supaya hidup mereka menjadi saluran berkat dan kesaksian bagi sesama. Ada 3 hal yang kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan Yesaya 61 ayat 3 ini. Yang pertama, Tuhan mengubah kehancuran menjadi berkat. Dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Kata mengaruniakan berasal dari kata Ibrani lasum, yang berarti menempatkan, menetapkan, mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Replacement. Jadi Tuhan berinisiatif memulihkan. Tuhan berinisiatif menempatkan. Tuhan berinisiatif menetapkan. Tuhan berinisiatif menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Apa yang diganti? Yang pertama, abu diganti dengan perhiasan. Kata abu dalam bahasa Ibraninya adalah eper. Abu melambangkan duka cita, penyesalan, kehancuran, kehilangan. Dan pada saat itu,
orang yang berduka cita menaburkan abu di kepalanya. Namun Tuhan menggantikannya dengan perhiasan kepala. Perhiasan kepala dalam bahasa aslinya adalah PR, yang berarti mahkota, sorban kehormatan, lambang kemuliaan. Jadi kita melihat permainan kata yang indah. Eper diubah menjadi PR, abu diubah menjadi mahkota. Ini menandakan bahwa Tuhan tidak membuang masa lalu. Tidak membuat orang lupa akan masa lalunya. Tapi Tuhan menggantikannya, menebusnya dengan sesuatu yang berharga, mahkota. Jadi yang pertama, abu diganti perhiasan. Yang kedua, kain kabung diganti minyak sukacita. Kata minyak dalam bahasa Ibraninya shemen. Di Ancient Near East, timur dekat kuno, minyak dipakai pada perayaan pesta dan penobatan. Sebaliknya, kain kabung melambangkan ratapan dan kehilangan. Artinya Tuhan sanggup mengubah suasana hati yang penuh kesedihan menjadi sukacita yang baru. Apalagi yang diganti yang ketiga, semangat yang pudar diganti nyanyian pujian. Ungkapan semangat yang pudar berasal dari kata ruah kehah. Ruah, roh, jiwa, semangat, kehah, redup, lemah, dan padam. Menggambarkan seseorang yang masih hidup secara fisik, tapi jiwanya sudah kehilangan tenaga. Tuhan menggantinya dengan ma'ateh tehilah. Jadi firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan sekedar memberikan pujian, tetapi jubah pujian. Artinya bukan sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan identitas baru yang dikenakan oleh umat yang dipulihkan. Ma'ateh tehilah, jubah menandakan identitas baru bagi pemulihan umat. Jadi Tuhan tidak hanya mengubah keadaan di luar, tapi juga Tuhan memulihkan hati manusia. Dan seluruh perbuatan ini inisiatif dari Tuhan. Umat Israel tidak diperintahkan untuk terlebih dahulu menjadi kuat, baru kemudian dipulihkan. Justru Tuhan datang kepada mereka yang sedang remuk, menderita, berduka. Jadi ini adalah pola Injil. Anugerah Tuhan selalu mendahului respon manusia. Sebelum Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan terlebih dahulu menjamah dan memulihkan bagian-bagian hidup kita yang terluka. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kita bersama-sama merenungkan Tuhan mengubah kehancuran menjadi berkat. Tuhan membawa sukacita bagi orang-orang yang eper. Tuhan memberikan PR. Luka yang hari ini terasa begitu pribadi dapat dipakai Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikutnya, Tuhan menjadikan kita pohon kebenaran. Firman Tuhan dalam Yesaya ini melanjutkan supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Pohon terbantin berasal dari kata ele hasedek, yang secara harafiah berarti pohon besar, pohon ek, pohon yang kuat. Hasedek, kebenaran, keadilan, dan kelurusan. Pohon terbantin dikenal karena akarnya yang dalam dan kemampuannya bertahan menghadapi musim kering sekalipun. Lebih dari itu, pohon terbantin, pohon besar, dalam budaya Ancient Near East bukan hanya lambang kekuatan, tapi juga lambang manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Pohon yang besar menyediakan keteduhan bagi para musafir, perlindungan dari panas, dan menjadi tanda kehidupan di tengah tanah yang gersang. Karena itu ketika Tuhan menyebut umatnya sebagai ele hasedek, pohon-pohon kebenaran, Tuhan tidak sedang membentuk manusia hanya kuat bagi dirinya sendiri. Tuhan sedang membentuk orang yang hidup
hidupnya dapat menopang, menguatkan, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi Tuhan tidak sekedar menyelamatkan umatnya dari penderitaan, tapi Tuhan membentuk karakter yang kokoh. Kemudian ditambahkan tanaman Tuhan, mata Adonai. Berarti tanaman yang sengaja ditanam, bukan tumbuh liar, bukan kebetulan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan ya mengizinkan musim kehidupan yang sulit? Nah, justru di dalam kehidupan yang sulit itulah maka akar iman kita bertumbuh lebih dalam kondisi yang tidak nyaman ini. Akar bertumbuh ketika pohon dipaksa mencari air lebih dalam. Demikian pula iman. Di tengah penderitaan, penantian, dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tidak membiarkan semuanya sia-sia. Tuhan dapat memakai bahkan musim hidup yang paling sulit untuk memperdalam akar iman kita, membentuk karakter kita, dan mempersiapkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ingatlah, Bapak Ibu bukan pohon liar. Bapak Ibu adalah mata Adonai, tanaman milik Tuhan. Tuhan sendiri yang menanam, Tuhan sendiri yang menyiram, dan Tuhan sendiri yang memelihara. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Walaupun bisa saja kita belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan musim kering terjadi dalam kehidupan kita. Namun kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pengalaman hidup umatnya. Bahkan dari luka yang terdalam sekalipun, Tuhan dapat menghadirkan penghiburan dan berkat bagi orang-orang lain. Dalam pelayanan saya, ada istilah wounded healer. Orang yang paling mampu menghibur adalah orang yang pernah dihibur, terutama oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan menjadikan kita pohon kebenaran. Yang ketiga, tujuan hidup kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat ini ditutup dengan kalimat untuk memperlihatkan keagungannya. Frasa ini berasal dari kata kerja Ibrani lehit paer, yang berarti memuliakan, memperindah, memperlihatkan keagungan. Kata ini menunjukkan bahwa melalui umat yang dipulihkan, keagungan Tuhan menjadi nyata dan terlihat. Dengan kata lain, tujuan akhir dari pemulihan Tuhan bukan supaya manusia menjadi pusat perhatian, melainkan supaya orang lain dapat melihat siapa Tuhan melalui kehidupan umatnya, Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari kita perhatikan urutannya. Bukan umat menjadi hebat lalu Tuhan dimuliakan, tetapi Tuhan memulihkan umat, Tuhan menumbuhkan umat, lalu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya melalui umat, Bapak, Ibu, dan saya. Pohon yang sehat tidak memakan buahnya sendiri. Ia memberi keteduhan, ia memberi perlindungan, ia memberi kehidupan, dan buahnya bagi orang lain. Demikian pula hidup orang percaya. Hidup yang memuliakan Tuhan seringkali dimulai dari kesetiaan-kesetiaan kecil yang dilakukan setiap hari. Nah, seringkali banyak orang berpikir ya, untuk menjadi berkat harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal kemuliaan Tuhan paling sering terlihat melalui hal-hal sederhana. Ketika kita sabar kepada keluarga kita. Ketika kita jujur dalam pekerjaan kita. Ketika kita perhatian kepada rekan yang sedang kesulitan. Ketika kita berdoa bagi orang yang terluka di balik pintu tertutup. Ketika kita setia menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Ketika orang lain menemukan pengharapan melalui hidup kita, sesungguhnya mereka sedang melihat pantulan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kita lakukan. Satu doa, satu penghiburan, satu tindakan kasih, satu keputusan untuk tetap jujur, semua dapat menjadi cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada dunia.
Jadi firman ini mengingatkan kita kepada 3 hal. Yang pertama, Tuhan mengubah kehancuran menjadi berkat. Yang kedua, Tuhan menjadikan kita pohon kebenaran. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan terang firman ini? Mari, yang pertama, kita datang kepada Tuhan dengan abu yang kita bawa. Jangan memikul semua sendirian. Bawalah kelelahan Bapak Ibu, ketakutan Bapak Ibu, pergumulan kita kepada Tuhan yang sanggup mengubah EPR menjadi PR. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan sedang memperdalam akar iman kita. Bisa saja kita belum memahami seluruh proses hidup yang sedang kita jalani. Tapi ingatlah bahwa kita adalah mata Adonai, tanaman milik Tuhan yang senantiasa Tuhan pelihara. Dan ketiga, jadilah pohon yang memberi keteduhan. Minggu depan, Senin sampai Minggu yang akan datang, ambil satu langkah sederhana. Kuatkan satu orang, doakan satu orang, ampuni satu orang, bantu satu orang. Karena hidup yang dipulihkan oleh Tuhan tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi selalu mengalir menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan pada sesama. Jadi Bapak Ibu, Yesaya 61 ayat 3 ini mengajarkan sebuah perjalanan rohani dari EPR menuju PR, dari ratapan menuju pujian, dari manusia yang remuk menjadi Ele Hasedek, pohon-pohon kebenaran. Dan semua itu terjadi demi satu tujuan, Lehit PR, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa janji pemulihan dalam Yesaya 61 bukanlah sekedar harapan yang jauh, sebab Yesus Kristus, Tuhan kita sendiri, datang untuk menggenapinya. Di dalam Dia, abu kehidupan kita diubah menjadi mahkota, dan melalui Dia, hidup kita dipakai untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi sesama. Dan kiranya orang lain melihat hidup kita, mereka tidak hanya melihat keberhasilan kita, tapi melihat Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tuhan tidak memulihkan kita supaya kita menjadi pusat perhatian, tapi supaya melalui hidup yang dipulihkan itu, orang dapat merasakan kasih dan melihat kemuliaannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun musim kering kehidupan ini, Tuhan setia, Tuhan memelihara, Tuhan mengubah EPR penderitaan menjadi PR, mahkota kemuliaan. Tuhan mengubah ratapan menjadi pujian. Tuhan mengubah manusia yang remuk menjadi pohon kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk senantiasa melihat janji Tuhan yang setia ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan bagi sesama kami. Memampukan kami menjadi wounded healer, orang yang terluka dan dipulihkan, memulihkan orang lain yang terluka. Supaya setiap kami yang memulihkan orang lain, karena Tuhan sudah memulihkan kami, boleh menjadi alat Tuhan, di mana setiap orang yang melihat perbuatan kami yang baik, mereka akan memuliakan Tuhan, Bapa kami di surga. Mereka merasakan kasih dan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan memelihara firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pakai hidupku ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Ketika doa Bapak kami, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah cinta kasih baik kami, di mana Tuhan izinkan kami bernapas dan hidup hari ini. Dan kami diberikan waktu untuk bisa beribadah bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, bersyukur, karena Tuhan begitu peduli dan begitu baik bagi kami semuanya. Sehingga Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami, menjadi suluh pedoman bagi kami di dalam setiap langkah juang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati abdi-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah gereja-Mu pada saat ini di berbagai wilayah tempat yang ada di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tuhan Engkau berkati. Supaya apapun yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semuanya dilakukan dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, dikabarkan, diberitakan pun boleh diresponi dengan benar dan baik, dan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat juga. Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga mereka juga terus beriman, berharap, bergantung, tetap teguh setia kepada Tuhan. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, godaan yang menghalang setiap langkah juang kami masing-masing pribadi. Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap permulaan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Engkau akan membuatkan jalan bagi kami yang sudah menghadapi jalan buntu dalam hidup ini. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup itu sendiri bagi setiap kami yang berseru, berharap, bergantung kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga berdoa hari ini Tuhan untuk anak-anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati. Buat semua yang mereka kerjakan, apapun itu, menjadi berhasil oleh karena intervensi Tuhan di dalamnya. Yang belum bekerja Tuhan juga berkati, berikan hikmat,
buka jalan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang, menolong, dan berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Yang sementara studi juga Tuhan berkati senantiasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati, khususnya di bawah naungan GPI. Tuhan tolong mereka semuanya supaya tetap setia kepada Tuhan di dalam memberitakan kabar baik bersama seluruh anggota gereja untuk membawa dampak positif, membawa shalom Tuhan di wilayah mereka masing-masing, di setiap gereja lokal, pos PI yang dibangun bersama-sama, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh pergumulan dari kami anak-anak-Mu pada hari ini, yang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami gumuli, apa yang kami butuhkan pada hari ini. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan di dalam setiap langkah juang hidup kami. Sehingga kami tetap berserah, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami. Jauhkan dari berbagai tantangan rintangan, orang-orang yang ingin menghancurkan kesatuan negara ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir untuk melawat dan memberkati, menyatukan bangsa yang penuh dengan kepelbagaian ini di dalam cinta kasih-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Tuhan juga berkati. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini, mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan menghadirkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman bagi seluruh anak negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kondisi dunia saat ini pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati negara-negara yang masih terus bertikai, kami mohon Tuhan beranugerah bagi mereka supaya mereka boleh mencapai kesepakatan untuk ada rekonsiliasi bersama di dalam konflik yang dialami ya Tuhan, sehingga tidak menelan banyak korban di dalam dunia ini ya Tuhan, tetapi terus bangkit dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat negeri ini ya Tuhan, dan untuk dunia. Sudah terima kasih. Kami juga pada saat ini Tuhan sekali lagi menyerahkan, Tuhan pimpin, berkati agar jadi kualitas dan juga kuantitasnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat 29. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, kita kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above